Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di sore hari ini ada berita yang alhamdulillah kita syukuri sama-sama, bahwa penendang sesajen, pengacak-acak, penghancur sesajen di wilayah sekitaran Semeru malam tadi ditangkap oleh para kepolisian. Dia salah seorang yang menghancurkan tatanan keragaman yang hadir di Indonesia. Ya mesti ditangkap, mesti dimintai pertanggungjawaban aja pengusaha. Karena jangan sampai satu kali lagi Indonesia yang beragam ini kemudian di tengah-tengah ada sosok yang tidak mengafirmasi keragaman, yang tidak kemudian mengindahkan keragaman. Saya kemarin mengatakan pria berrompi itu melanggar sekaligus 3 pasal etika sebagai sesama warga Indonesia. Yang pertama, melanggar etika agama. Dalam agama jelas tidak diajarkan, kalaupun itu sifatnya kemusyrikan dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam, maka untuk mendakwahkannya tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bagaimana cara kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 prinsip dasar dakwah di dalam Islam itu sudah diatur di dalam Al-Quran, dan ketiganya ini tidak termasuk, ya, cara yang ketiga itu tidak termasuk yang dilakukan oleh pria yang berrompi. Yang pertama, melanggar etika agama. Yang kedua, melanggar etika beragama. Beragama di tengah keragaman umat beragama mestinya mengindahkan bersama umat agama yang lain. Di Indonesia jelas ada 6 agama yang diakui. Kesemuanya ini harus diindahkan. Sikap kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, harus mengindahkan agama-agama yang lain. Dan orang yang berrompi ini melanggar etika beragama. Yang ketiga, melanggar etika sesama warga Indonesia. Ini yang paling fatal. Sebagai orang Indonesia mestinya saling menjaga perasaan sesama warga Indonesia yang lain, meskipun beda agama, suku, dan budaya. Karena faktanya memang Indonesia beragam dan kita harusnya bersyukur terhadap keragaman yang ini. Karena satu kali lagi kita tidak bisa memaksakan iman seseorang, dan kita juga tidak bisa menarik orang lain agar masuk mempercayai keimanan kita. Nggak bisa. Persoalan keimanan, persoalan keyakinan itu persoalan yang sangat pribadi. Tidak bisa. Dan kemudian lagi tidak ada aturan di dalam ajaran agama Islam memaksa keyakinan orang lain. Dan tidak sah kalau misal Anda berdakwah, ya, memaksa orang lain agar beriman, itu tidak sah masuk Islam. Enggak. Jadi alhasil itu sangat kemudian tidak baik. Dia kan ketika menendang sesajen itu sambil memekikkan takbir, seolah di kamera seolah ingin terlihat baik, ingin terlihat manusia yang paling beriman dan paling dekat dengan Tuhan. Padahal faktanya harapan dia luluh lantah dengan pandangan-pandangan masyarakat yang hari ini bermunculan di media sosial, mengecam sama-sama apa yang dia lakukan. Artinya apa? Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat dan paling takwa kepada Tuhan. Ternyata faktanya itu kemudian berbanding lurus, berjauh dari kenyataan. Tidak ada di dalam Al-Quran yang mengajarkan itu, tidak ada di dalam ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan itu. Enggak. Ya. Nah, hari ini setelah kemudian dia viral, itu kemudian dicari oleh pihak kepolisian tentunya, karena ya perilaku intoleran ini satu kali lagi tidak mesti hadir di tengah keragaman di tanah Indonesia, nggak mesti hadir. Stoplah kita berperilaku intoleran terhadap orang lain, karena ya mau ngapain. Masyarakat hari ini sudah cerdas. Perilaku intoleran itu sudah tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak ada yang menganggap masyarakat bahwa perilakunya itu sebagai kebaikan, gak ada. Apalagi niatnya berdakwah.
mengatasnamakan agama, mengatasnamakan iman yang tebal. Padahal faktanya Anda merusak citra agama. Faktanya Anda merusak citra iman dengan seperti itu. MUI sudah tegas mengeluarkan sikap, nggak boleh. Satu kali lagi, kalaupun itu dipandang sebagai sebuah kemusyrikan, maka caranya jangan seperti itu. Nggak baik. Akhirnya kan dia yang malu, keluarganya yang malu, saudara yang malu. Ya, punya anak seperti ini, dikeluarkan di pesantrennya sekarang. Pada awalnya dia guru ngaji, dikeluarkan. Itulah, kalau kita mau bersikap seolah ingin berdakwah tanpa ilmu, ya mardudatun, ditolak, itu diterima namanya. Ada kaidah di dalam kita Ta'limul Muta'alim yang keren. Wa kuluman bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbal. Pakai bahasa Sunda ya, artinya sahajal ma ibadah jeung ilmu amal ditolak diterima. Artinya apa? Barang siapa orang yang kemudian niatnya berdakwah tetapi atau beribadah tetapi tidak memakai ilmu, maka mardudatun la tuqbal, ditolak dan diterima. Ini lebih fatal lagi, bukan hanya ditolak tetapi dikecam oleh semua orang. Secara ilmu agama juga ditolak, secara ilmu keberagaman juga ditolak, secara sesama warga Indonesia juga ditolak. Artinya sudah nggak ada lagi yang mengafirmasi bahwa itu adalah cara yang dakwah yang baik, cara dakwah yang meluruskan orang. Enggak, itu yang merusak keberagaman. Sekarang sudah ditangkap, saudara. Malam tadi ya, beritanya baru muncul. Kita baca sedikit nih ya sebelum penutupan. Mohon maaf, saya sekarang jarang membuat video karena cukup padat waktunya, ya Allah. Sekarang juga lagi ngopi bersama para senior, menyempatkan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan hari ini membuahkan manfaat untuk kita semua. Dari iNews Jatim, ya. Pria viral tendang sesajen di Semeru ditangkap di Bantul. Sudah ditangkap ya. Polisi menangkap laki-laki yang viral menendang sesajen di Gunung Semeru, Jawa Timur. Pelaku bernama Hadfana Firdaus, 32 tahun, ditangkap di Bantul, Yogyakarta pada hari Kamis, malam Jumat ya kemarin. Informasi yang dihimpun, Hadfana diamankan di Gang Dorowati, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Lokasi penangkapannya dekat dengan Polsek Banguntapan. Sekitar pukul jam 22.40 waktu Indonesia Barat. Kapolres Lumajang AKBP Eka IH Hanato membenarkan kabar penangkapan Hadfana. Intinya itu kabar bahwa pria ini sudah ditangkap. Intinya bahwa kita sebagai sesama warga Indonesia mesti menjaga keragaman yang hadir di Indonesia, karena ini adalah fakta, nggak bisa kita tolak, ya nggak bisa ditolak. Maka yang bisa kita lakukan adalah menghargai perbedaan. Saya ingat kata-kata Habib Lutfi itu, barang siapa orang yang tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama, maka hargailah orang lain karena sama-sama manusia. Jangan lupakan bahwa mereka juga manusia. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Perilaku yang seperti itu, satu kali lagi, tidak mendapatkan respon positif dari semua kalangan masyarakat. Jadi jangan melakukan hal itu lagi. Tidak boleh melakukan hal itu lagi. Apalagi jangan sampai ada yang meniru apa yang dia lakukan. Satu kali lagi, yang malu dirinya, keluarganya, dan saudara-saudaranya. Kalau sudah seperti ini, baik, kasihan kan? Kasihan. Seolah satu kali lagi perilaku iman, padahal itu adalah perilaku setan. Kenapa perilaku setan? Karena egonya mendahului daripada imannya. Ya, karena merasa benarnya mendahului daripada imannya. Maka yang dia lakukan bukan sebetul-betulnya perilaku iman, tetapi perilaku setan. Bagaimana tidak perilaku setan? Egoisnya, merasa paling benarnya mendahului daripada iman dan ilmunya. Maka jelas ini perilaku setan yang ada di dalam dirinya, yang mungkin kemudian setan itu membisikkan, iman Anda ini yang melakukan ini. Bukan, ini adalah kemudian bungkusan setan.
satu kali lagi, karena egoisme dan rasa benar yang kemudian menyelimuti sehingga dia berperilaku seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak dicontoh oleh seluruh warga Indonesia. Mari kita harmonis dengan siapapun. Mari kita kemudian menghargai siapapun yang berbeda di negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju di dalam wawasannya, di dalam pemahamannya, di dalam keyakinannya terhadap bahwa fakta perbedaan ini harus menjadi rahmat, bukan menjadi malapetaka. Indonesia, kalau kita sama-sama membangun di atas perbedaan suku, agama, dan budaya, maka bakal luar biasa. Ya, sudah stop gontok-gontokan antar pemahaman sesama orang beragama mau Islam. Stoplah kemudian mencaci maki keyakinan dan keimanan seseorang yang berbeda. Stop itu semua, karena sudah tidak elok. Masyarakat sudah cerdas, Anda kemudian ngomong itu, melakukan caci maki terhadap iman seseorang, itu sudah sangat tidak diterima oleh masyarakat. Harapan Anda mungkin ingin dianggap baik, ingin dianggap lebih iman oleh orang lain, remuk, ya, tidak. Ternyata masyarakat tidak berpikiran sependek itu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf saya ngalor ngidul kayak itu tadi ya. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.